Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang ke-7 mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan GPIU ya, atau Generalized Problematic Internet Use. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan kecanduan gadget ya, dan seperti apa melakukan deteksi dini. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan problematik terkait dengan penggunaan internet ya. Meskipun sekarang ternyata kita tidak bisa lagi lepas dengan dunia internet ya, sehingga sebagai mahasiswa kita dituntut untuk mengambil sumber belajar, salah satunya adalah dari internet ya. Eee, apa sih problematika penggunaan internet itu? Ya, ini secara definisi itu dikatakan sebagai permasalahan psikologis yang sedikit banyak terkait dengan adiksi internet atau keadaan di mana individu menunjukkan intensitas yang sangat tinggi dalam menggunakan internet sehingga menyebabkan perilaku yang maladaptif ya. Tentunya tidak semua orang itu bisa memanfaatkan internet secara baik karena hal itu tergantung dengan kondisi atau kondisi mental dari individu itu sendiri. Oleh karena itu, internet bisa menjadi problem bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkannya atau tidak bisa menggunakannya. Ibarat seperti pisau gitu ya, kalau dipegang anak kecil itu cukup berbahaya ya, cukup berbahaya. Tapi ketika dipegang oleh ibu-ibu di dapur, wah itu menghasilkan, karya-karya yang luar biasa yang bisa kita nikmati, ya. Nah, eee, berikutnya juga didefinisikan internet itu ya problematika internet itu keasikan yang maladaptif ya, maladaptif itu tentunya, berkonotasi negatif ya. Perilakunya itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi ya, sehingga itu mengakibatkan problem tersendiri atau bahkan sampai pada gangguan itu sendiri. Jadi, kasihkan yang maladaptif yang terkait penggunaan internet dirasakan sebagai penggunaan yang tidak dapat dielakkan dalam periode waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Biasanya lebih dari 2 jam per hari ya. Tentunya tidak dalam konteks pembelajaran penggunaan internetnya itu, tapi lebih dalam konteks keasikan ya, keasikan. Jadi ada semacam, fantasi keasikan tersendiri ya, ketika dia berselancar di dunia internet dengan konten-konten yang membuat dia itu merasa tidak dapat produktif ya, karena sifatnya di situ hanya, eee, berkeasikan saja ya, berkeasikan saja. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua itu gangguan atau penurunan yang signifikan akibat perilaku tersebut. Jadi dengan adanya penggunaan internet yang berlebihan, yang hanya memenuhi kebutuhan keasikan saja atau dunia fantasinya saja, itu dapat menurunkan berbagai perilaku yang sebenarnya itu lebih penting yang harus dilakukan. Contoh mengerjakan tugas tugas kuliah kalau itu mahasiswa atau kalau itu siswa, ya, bukan yang lain. Yang ketiga, tidak
tidak adanya kemunculan gejala patologis lainnya yang bisa menjelaskan tidak adanya perilaku mania atau hipomania, ya, atau yang membedakan dari adiksi. Jadi, perilakunya itu dalam menggunakan internet itu bukan faktor-faktor, yang lain ya. Nah, di sini disebutkan bukan perilaku mania atau hipomania, ya. Karena di situ yang nanti akan membedakan antara problematik internet use dengan, adiksi gadget. Yang berikutnya yaitu menurut Kaplan ya, ini membedakan antara PIU dengan gangguan atau disorder atau adiksi ya, atau kecanduan, ya. Jadi disampaikan oleh Kaplan ini, istilah problematik internet use itu sebagai penunjuk karakteristik dari perilaku dan kognisi yang maladaptif dalam penggunaan internet yang memiliki dampak buruk pada beragam bidang, termasuk akademik dan sosial. Jadi ketika seseorang itu dikatakan memiliki problematik internet use itu ya, ketika perilaku ya, secara perilaku dan kognisinya itu, maladaptif ya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, itu tentunya tidak sesuai dengan tugas-tugas dia, ya. Kalau itu sebagai mahasiswa ya mahasiswa ya, siswa ya siswa, tentunya memiliki tugas-tugas, penting yang harus dia kerjakan. Nah, perilaku yang maladaptif itu tentunya berdampak pada berbagai bidang. Salah satunya itu akademik ya, akademiknya jadi menurun, tidak bisa mengerjakan tugas-tugas akademiknya secara maksimal ya, bahkan sampai, tidak tahu ya, tidak tahu tugasnya, harus bagaimana mengerjakannya ya. Nah, dan termasuk, berdampak pada bidang sosial, hubungan sosialnya juga terganggu. Dia lebih nyaman dengan dunia internet daripada bersosial. Nah, ini juga nanti akan membuat problem tersendiri. Terus yang berikutnya, PIU ini bukan sebagai gangguan patologis, namun sebagai permasalahan kognitif perilaku. Jadi, permasalahan kognitif itu artinya ada pola pikir yang kurang tepat, ada, proses berpikir yang salah atau yang irasional ya, sehingga, akan berpengaruh terhadap perilakunya, ya, perilakunya. Jadi kalau perilakunya juga maladaptif, otomatis biasanya di kognitifnya juga bermasalah. Nah, ia menyatakan bahwa PIU lebih mengarah pada konstelasi dari pikiran, perilaku, dan keluaran lainnya ketimbang suatu gangguan atau kecanduan. Jadi, si subjek ini tentunya sebenarnya menyadari kalau itu adalah masalahnya, ya. Dan tidak sampai pada level, gangguan atau kecanduan. Jadi lebih pada problem yang, harus segera diatasi. Nah, ini perlu kita nanti lakukan, deteksi dini agar tidak lebih parah lagi begitu ya, bahkan mungkin sampai mengarah pada gangguan. Eee, Karakteristik individu yang mengalami PIU ya. Jadi kalau kita nanti melakukan observasi, pengamatan, atau mungkin wawancara ya, selain juga kita memberikan instrumen terkait dengan PIU gitu ya. Nah, beberapa karakteristik individu yang muncul itu yang pertama individu menderita permasalahan psikososial, seperti halnya kesepian. Karena dia berselancar di internet yang mana di situ interaksinya bersifat pasif ya, karena hanya dia dengan, laptopnya atau HP-nya atau internet begitu ya, sehingga membuat dirinya
kesepian atau loneliness, ya. Yang kedua, individu lebih banyak melakukan interaksi sosial secara online sebagai opsi selain komunikasi tatap muka yang dianggap lebih mengancam. Jadi ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia lebih nyaman interaksinya itu secara online, ya, daripada dia harus tatap muka ketemu langsung dengan orang-orang. Nah, kalau ada perasaan atau pikiran seperti itu, tentunya itu salah satu karakteristik, ya, atau indikator dari orang yang memiliki permasalahan PIU. Dan yang ketiga, keinginan untuk selalu berinteraksi secara online, secara berlebihan dan kompulsif sehingga berdampak pada kehidupannya. Jadi minat terbesarnya, dorongan terbesarnya ya, interaksinya hanya online saja, daripada dia harus ketemu langsung. Dan perilakunya itu, keinginannya itu, memiliki sifat kompulsif gitu ya. Dorongan-dorongan yang tidak mampu dia kendalikan untuk, membuka internet, untuk berselancar di internet. Nah ini tentunya akan mengganggu pada kehidupannya. Yang berikutnya, terkait dengan aspek-aspek problematik internet use. Jadi, apa saja sih aspek-aspeknya? Karena nanti bisa kita gunakan juga untuk menyusun instrumen, begitu ya. Atau kalau ada instrumen yang sudah ada ketika kita melakukan deteksi dini, nah aspek ini nanti juga bisa menjadi bagian penting dalam, melakukan deteksi dini. Yang pertama itu POSI, Preference for Online Social Interaction, ya. Ini gejala kognitif yang penting dari PIU. Secara umum dicirikan dengan keyakinan bahwa individu akan lebih aman, lebih efektif, lebih percaya diri, dan lebih nyaman interaksi interpersonal secara online dan berhubungan dengan orang lain daripada kegiatan tatap muka secara langsung. Nah, POSI ini memang, selama pandemi ini kan kita tidak bisa ya berinteraksi secara tatap muka. Nah, itu belum bisa dikatakan POSI karena memang, situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk tatap muka. Tetapi, peristiwa pandemi ini juga bisa memicu ya, menimbulkan POSI ini. Ketika kita sudah nyaman berselancar di dunia online, berinteraksi dunia online, dan sudah kurang bergairah untuk, berinteraksi secara tatap muka, nah lama-lama juga akan menjadi POSI ini, gitu ya. Nah, jadi ketika contohnya kalian itu kuliah gitu ya, tapi kuliah ini, ada 2 pilihan gitu ya. Mau online apa offline gitu. Nah, tentunya, pasti banyak yang memilih online ya, karena mungkin secara secara kenyamanan lebih nyamanan online ya. Karena ya nggak perlu mandi ya, boleh nggak on cam misalkan begitu. Nah, itu bisa jadi nanti kalau dilakukan secara terus-menerus, bahkan lama-lama dia kurang nyaman berinteraksi secara tatap muka, sudah nggak lagi pengen ketemu teman-teman. Nah, ini lama-lama akan menjadi POSI ini, ya, preference for online social interaction. Jadi akan ada kecenderungan lebih nyaman berhubungan sosial itu hanya secara online daripada tatap muka. Nah, yang kedua, mood regulation. Ini gejala kognitif umum dari PIU yang mencerminkan motivasi individu untuk menggunakan internet ya untuk meningkatkan keadaan suasana hati. Jadi, internet ini dijadikan semacam coping gitu ya, semacam coping. Ya, artinya kalau ada masalah ya larinya ke internet. Ada problem misalkan dengan temannya atau dengan, keluarganya ya.
Nah, dia lebih mengarah pada kenyamanan, menggunakan internet. Jadi untuk, coping-nya atau mood regulasinya itu dia lebih mengutamakan ya, menggunakan internet. Yang ketiga, deficient self-regulation, berpusat pada kegagalan yang dialami oleh individu ketika mereka mencoba untuk memantau dan menilai penggunaan internet mereka di saat individu mencoba untuk menyesuaikan pola penggunaan internet yang individu lakukan. Jadi, tentunya hal ini akan juga berpengaruh ya, kalau apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, terus dia kok gagal ya, atau tidak berhasil ya. Nah ini, membuat semacam dirinya akan lebih menggunakan banyak internet yang sebenarnya bukan untuk, problem solving ya, bukan untuk problem solving, tetapi sebagai, defisiensi self regulation saja. Nah yang terakhir, yang keempat, negative outcomes ya. Ini merupakan salah satu tema yang paling sering muncul dari berbagai kajian di Pew ya, mengenai individu yang melaporkan hasil negatif yang terkait dengan penggunaan internet yang muncul secara khusus ya, untuk tertarik pada fungsi interpersonalnya, seperti ruang obrolan online, game yang interaktif, dan pesan instan atau SMS. Jadi, tentunya hal ini tidak baik bila hal itu akan terjadi pada diri kita, ya. Oke, berikutnya faktor penyebab terjadinya PIU, ya. Jadi ada yang namanya low self esteem ya. Jadi kalau kita self esteem kita rendah, tentunya ini juga rentan ya untuk, terjadi PIU, ya. Yang kedua itu loneliness. Jadi kalau kita kesepian, terus lebih nyaman dengan dunia online, nah itu juga, penyebab yang menjadikan, rentan kena PIU. Yang ketiga, the symptom of antisosial. Jadi tentunya kalau kita punya atau mengamati orang gitu ya, dia lebih nyaman dengan dirinya dan ada gejala-gejala tidak nyaman, berhubungan dengan sosial atau bahkan antisosial, nah itu juga sangat, menjadi faktor penyebab terjadinya PIU. Yang keempat itu low social support, ya, low social support. Jadi rendahnya dukungan sosial, ya. Nah, sebaiknya kita dengan teman-teman kita itu memang harus selalu berinteraksi, saling mensupport, ya. Tentunya, diperlukan untuk ketemu tatap muka, tidak hanya social support-nya itu dalam bentuk online. Dan yang terakhir, yang kelima itu, pleasure with the internet. Artinya internet ini, ya hanya sebagai, fantasi kenikmatan saja ya, kenikmatan saja, hanya sebagai prinsip-prinsip, ya memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu, fantasi atau bersifat untuk, memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu tidak ada kepentingan dalam, kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, terkait dengan model deteksi dini, ya tentunya kita yang pertama itu harus memahami ya konsep teori tentang PIU. Dan berikutnya kita menentukan, metode deteksi dini, observasi, wawancara ya, dan instrumen deteksi dini perlu kita siapkan. Kemudian kita bisa melakukan deteksi dini, nanti hasilnya kita analisis ya. Nah, di situ nanti kita tentunya mendapatkan hasil ya. Nah, kalau hasilnya itu mengarah pada gangguan, ya kita konsultasikan pada profesional, psikolog atau psikiater atau dokter gitu ya.
Tapi kalau ini pada level problem, nah tentunya, kita lanjutkan dengan penanganan. Kita bisa memberikan, psikoedukasi ya, agar, subjek tersebut, bisa segera menemukan solusi dan internet tidak lagi menjadi problem, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas penting kita, ya. Dan instrumen PIU banyak sekali ya, kalian bisa mencari di internet, di-searching aja ya terkait dengan, instrumen PIU itu ya, carilah yang nilai reliabilitasnya itu tinggi dan jumlah itemnya itu yang sedikit. Nah, itu instrumen yang baik ya, ketika nanti kalian akan melakukan deteksi dini terkait dengan, problem penggunaan internet ini, ya. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.